Semangat pagi Sobat Hermina, kembali lagi dengan saya Dr. Nanda di podcast Hermina. Nah Sobat Hermina, tentang hepatitis nih. Mungkin sebagian Sobat Hermina taunya hepatitis itu kalau mau periksa ibu hamil, saran atau vaksin pada ibu hamil, atau misalnya mau daftar instansi, ada perintahnya untuk pemeriksaan hepatitis. Sebenarnya apa sih hepatitis? Nah hari ini narasumbernya udah ada Dr. Michael nih. Dr. Michael, spesialis penyakit dalam, akan membantu kita menjelaskan tentang hepatitis. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dok. Nah dok, kita bicara hepatitis nih, gimana dok? Hepatitis itu apa sih dokter? Hepatitis itu sebenarnya peradangan hati, peradangan hati yang disebabkan oleh faktor non virus ataupun virus gitu kan. Jadi selama ini banyak masyarakat yang berpikir itu hepatitis itu hepatitis A, B, C gitu karena virus gitu. Sebenarnya penyebab hepatitis itu banyak. Jadi ada yang disebabkan virus seperti hepatitis A, B, C, yang kemudian ada yang disebabkan karena alkohol. Kemudian ada disebabkan oleh autoimun, yaitu sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh perlemakan hati, dan juga ada yang bisa disebabkan oleh bakteri gitu. Jadi dari penyebabnya banyak ya dok. Cuman yang biasa dibicarakan atau yang biasa dilakukan screening itu yang viral ya dok ya. Itu yang biasa di screening itu biasa yang virus gitu. Nah dok, untuk misalnya di Indonesia sendiri kasus paling banyak sebetulnya yang mana dokter? Kasus paling banyak sebenarnya sih lebih ke virus sih. Virus lebih banyak ke hepatitis B. Hepatitis B, kalau hepatitis A pun ada. Yang kedua terbanyak hepatitis C sih ada juga lebih sedikit gitu. Nah kalau hepatitis B sendiri kan penularannya salah satunya kontaknya dari darah gitu ya dok ya. Makanya itu yang mungkin paling rutin diperiksakan kalau pasien mau operasi, pasien mau melahirkan, itu menjadi rutin diperiksakan gitu ya dok ya. Iya, itu wajib diperiksakan karena itu kan menularnya dari darah ya, hepatitis B dan hepatitis C. Kemudian kalaupun kena itu harus ditangani gitu, kalau enggak dia bisa menjadi kronis atau berkepanjangan jadinya. Nah untuk gejalanya sendiri dok gimana dokter? Membedakan hepatitis yang disebabkan oleh virus atau non virus? Sebenarnya kalau yang pertama kali, sebenarnya hepatitis virus sama non virus itu gejalanya hampir mirip dua-duanya. Hepatitis kan dia awalnya itu kan menyebabkan hepatitis akut ya awalnya. Jadi hepatitis akut itu gejalanya kayak demam, meriang, kemudian nyeri sendi, kemudian mual muntah, berat badan menurun, sampai mata kuning gitu. Itu gejala hampir mirip pada hepatitis virus sama non virus. Cuman pada hepatitis hepatitis B sama hepatitis C itu kadang tidak bergejala, Kalau hepatitis A itu kebanyakan bergejala. Kemudian yang non virus itu kayak autoimun, kemudian alkoholik, itu sebenarnya setelah mengkonsumsi alkohol yang berkepanjangan baru bisa menimbulkan hepatitis akut gitu. Itu pun gejalanya sama juga. Mirip-mirip aja sebetulnya dok ya, sama karena aja. gejala-gejala virus ya dok. Iya. Nah untuk screeningnya sendiri dok bagaimana dokter? Untuk screening hepatitis virus biasa diperiksa darah ya, dari pemeriksaan darah HbSAg gitu kan. Kalau untuk hepatitis C anti HCV kan. Kemudian kalau hepatitis A itu anti HV gitu, hepatitis A gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk hepatitis A itu IgM-nya kalau positif berarti dia hepatitis A positif gitu kan, sedang terinfeksi. Tapi kalau IgG-nya positif berarti udah sembuh gitu kan. Hepatitis A itu bisa sembuh sendiri. Kalau hepatitis B itu pun ada yang bisa sembuh sendiri. Tapi pada beberapa pasien itu nanti dia nggak sembuh malah menjadi kronis. Nah, yang menjadi kronis ini yang agak bermasalah ya. Nanti pengobatannya harus seumur hidup gitu. Tapi kalau dia sembuh sendiri biasa nanti kita cek antibodinya itu anti HBS kan. Kalau misalnya itu positif berarti udah ada antibodinya, sembuh dia gitu. Tapi kalau misalnya anti HCV itu sempat positif, kemungkinan dia kronis. Cuman sekarang ini udah ada pengobatannya sih untuk menyembuhkannya.
Nah, kalau misalnya nih dok, kan yang screening rutin kita itu HBsAg ya dok, kalau di rumah sakit tentunya dok. Misal pasien mau tindakan, itu wajib ya dok screening di awal, atau pasien mau melahirkan. Misalnya dengan HBsAg positif nih dok, ada nggak sih treatment khusus di pasiennya, atau kita evaluasi aja dinilai apakah ini memang dari vaksin ataukah pernah infeksi sebelumnya gitu dok? Jadi kalau pertama kali kita dapat HBsAg positif, kita harus cek apanya, HBeAg-nya. HBeAg itu dia, soalnya hepatitis B itu dia tergantung dari HBeAg-nya positif negatif, itu mempengaruhi nanti gimana menanganinya gitu. Jadi kalau misalnya HBeAg-nya positif sama negatif, itu nanti pemeriksaan selanjutnya itu kita pantau dulu apakah setelah dia melewati masa akut itu biasa 6 bulan, itu apakah dia serokonversi ataupun dia jadi anti HBs. Kalau misalnya menjadi anti HBs berarti dia sembuh sendiri. Itu berarti hepatitis B-nya sembuh sendiri. Tapi kalau misalnya dia tetap HBsAg-nya positif, maka itu udah masuk ke kronis lewat dari 6 bulan gitu. Kalau udah lewat 6 bulan kronis, maka kita harus cek HBV-DNA. HBV-DNA, dari HBV-DNA itu kita melihat apakah HBV-DNA di atas 20.000 atau di bawah 2.000 gitu. Kemudian apakah SGOT-SGPT-nya fungsi hati yang meningkat atau enggak, itu menentukan kapan harus diterapinya gitu. Jadi prinsip terapinya dibedakan dia saat ini sedang di fase yang mana gitu ya dok? Prinsip terapinya sebenarnya pertama harus melihat apakah ada tanda-tanda fibrosis pertama. Yang kedua, apakah peningkatan fungsi hatinya itu tetap tinggi disertai dengan HBV-DNA-nya tetap tinggi gitu. Baru dikasih terapi. Tapi kalau belum, biasanya sih tetap dipantau sama dikasih obat-obat simptomatik gitu. Berdasarkan gejala per pasiennya ya dok ya. Nah dok, misalnya nih pasiennya gejalanya simptomatik aja, apakah kasus ini bisa berulang gitu dok? Berulang bisa. Kalau misalnya kalau dia hepatitis kronik, misalnya kondisinya sedang kesehatannya sedang tidak bagus, maka dia bisa merasakan gejala lagi gitu. Jadi kambuhnya lebih ke merasakan gejala ya dok, bukan infeksi baru, atau bisa juga ya dok? Kalau kronik lebih ke gejala, kambuhnya ke gejalanya gitu. Tapi kalau misalnya nanti kroniknya itu makin parah sampai menyebabkan sirosis, pengerasan hati, itu gejalanya itu akan menetap. Ya, prinsip terapinya juga udah berbeda ya dok. Kalau sudah sampai dengan penyakit yang sirosis gitu ya, datangnya biasanya kondisinya perutnya sudah membesar, gejala lebih khas lagi ya dok kalau sudah sampai dengan sirosis. Jadi terapi hepatitis akan dibedakan berdasarkan penyebabnya dulu ya dok, apakah dia viral atau non viral, terus dia fase yang mana, kronik atau sedang fase akut ya dok. Kalau akutnya hepatitis di bawah 6 bulan ya dokter? Iya, di bawah 6 bulan. Kalau di atas 6 bulan itu sudah fase kronisnya. Nah untuk misalnya dok nggak diterapi, akan seperti apa sih dok pasiennya? Karena kan tadi dokter bilangnya kalau dia sudah fase kronik maka pengobatannya akan dilangsungkan dalam seumur hidup ya dokter. Kalau misalnya ternyata pasiennya oh udahlah sudah nggak bergejala gitu, memutuskan untuk berhenti berobat gitu, bagaimana dokter? Sebenarnya kalau hepatitis B kan obatnya seumur hidup kan. Tapi kalau dia berhenti karena merasa tidak ada gejala sama sekali, itu resikonya itu hatinya itu akan mengeras, mengalami namanya fibrosis. Kemudian karena pengerasan itu akan terjadi sirosis kan, perutnya itu bisa membengkak, membuncit, airnya bisa keluar ke perut, kemudian produksi protein di dalam tubuh itu akan menurun, gitu, akan menurun. Badan bisa bengkak juga seperti itu, kemudian badan akan makin lemas, kandungan garam di dalam tubuh pun menurun gitu. Jadi kondisinya kalau sudah sampai stadium seperti itu biasanya tidak bisa balik ke normal. Itu berarti udah kerusakan hati, pengerasan hati, dan udah permanen biasanya. Itu akan jadi pengobatan dari rumah sakit biasa untuk menghentikan progresi atau memperlambat progresi aja. Tapi kalau menormalkan balik sih agak sulit. Kalau sudah dalam tahap sirosis ya? Kalau sudah dalam tahap sirosis
gitu. Begitu. Nah, Sobat Hermina, komplikasinya itu bisa sampai dengan sirosis. Sirosis itu tadi pengerasan hati. Nah, komplikasinya kalau dengan sudah kondisi seperti itu ya terapinya yang tadi dijelaskan oleh dokternya adalah memperlambat progresivitas penyakit ya, Dok. Nah, seperti itu. Nah, untuk pencegahannya dokter bagaimana, Dok? Untuk pencegahan, kalau hepatitis B sama C kan jelas itu dari darah. Berarti yang pertama sih kalau berhubungan seksual ya hindari seks bebas lah kan. Kemudian kalau misalnya pun berhubungan seks dengan pasangan yang bukan bergonta-ganti pasangan gitu, harus menggunakan kondom gitu. Kemudian biasanya pada pengguna jarum suntik ya gitu ya, pastikan jarum suntik itu steril gitu kan. Tidak bergantian. Tidak bergantian. Kemudian transfusi darah itu biasa bisa juga dapat ditransfusi darah kalau kayak steril gitu kan, ya pastikan aja gitu transfusi darah yang diapain dulu lebih aman gitu. Untuk vaksin bagaimana, dokter? Kemudian ya salah satunya vaksinasi. Hepatitis B itu bisa dicegah dengan vaksinasi. Vaksinasinya itu biasa sampai 3 kali. Awalnya itu sebelum vaksinasi kita harus cek dulu pasiennya ada antibodi atau enggak. Atau udah terinfeksi hepatitis atau enggak. Kalau udah terinfeksi hepatitis, divaksin tidak ada gunanya. Tapi kalau udah ada antibodi, misalnya antibodinya titernya di atas 10, maka gak usah divaksin karena Sudah udah punya antibodi. ya, Tapi kalau antibodinya di bawah 10 itu harus divaksin. Vaksinnya 3 kali. Kalau hepatitis A itu divaksin untuk mencegah terjadinya. Kalau tidak divaksin, pasien itu bisa sembuh sendiri juga. Cuman yang mengalami hepatitis akut tadi gejalanya gitu. Hepatitis C itu sampai sekarang belum ada vaksinnya, cuman pengobatannya sudah ada sih. Kalau hepatitis B, pengobatannya itu nggak sampai menyembuhkan sih. Kebanyakan sampai seumur hidup meminum obatnya. Oke, nah Sobat Hermina tadi sudah sangat banyak penjelasan mengenai hepatitis dari Dr. Michael. Kapan harus berobat, bagaimana komplikasinya jika pengobatannya tidak tuntas, bagaimana cara pencegahannya, sudah banyak ya. Nah mungkin closing statementnya nih dok, pesannya aja untuk teman-teman yang nonton dari Sobat Hermina tentang penyakit hepatitis mungkin. Untuk mencegah hepatitis, baiknya kita pertama menjaga higienitas kan. Betul. Kemudian makan makanan yang higienis gitu untuk mencegah dari hepatitis A kan. Kemudian selalu mencuci tangan, hindari seks bebas. Kemudian ya gunakanlah pengaman gitu kan. Dan selalu makan makanan yang bergizi, berobat ya dok, berolahraga. Kemudian kalau misalnya ada gejala segera konsultasikan ke dokter. Jangan ditunda-tunda ya dok, jangan sampai sudah timbul komplikasi, kondisinya sudah berat baru datang. Karena tadi kalau kondisinya sudah berat, yang dilakukan cuma bisa mencegah perburukannya ya dok. Begitu Sobat Hermina. Nah untuk Sobat Hermina yang mau konsultasi ke Dr. Michael, jadwalnya boleh dicek di Instagram Hermina Cirwas. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih.